Hari ini tanggal 25 kita merayakan hari Natal. Nah, adik-adik, kita akan beribadah untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah bagaimana? Sudah siap kan? Mari adik-adik, kita awali dengan berdoa dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami ucapkan padamu Bapa untuk kasih setiamu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami bisa melewati hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami masuk dalam ibadah Natal, di mana Tuhan Kau telah dilahirkan. Kami akan memperingatinya Tuhan melalui ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai dari awal hingga akhir ibadah Natal kami pada hari ini. Berkati anak-anak kami Tuhan, agar mereka setia dan sukacita melaksanakan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adikku, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Selamat Selamat Datang. Yang serius ya. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bunda Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring terdengar, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rina. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita. Shalom adik-adik, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Kak Rina. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kak minta adik-adik duduk dengan baik ya, dengan manis, dengarkan cerita Kak Rina dengan sungguh-sungguh. Telinganya siapkan, hati pikirannya ya. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita akan mulai, Kak Rina minta kalian membuka Alkitab kalian yang ada kalian masing-masing di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Sirin. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota
Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan teks firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah membaca ya perikop yang pagi hari ini yang Kak Dina ambil adalah tentang kelahiran Yesus. Nah adik-adik, pada hari ini kita merayakan apa? Siapa yang tahu di sini? Pasti semuanya tahu ya. Kita merayakan hari Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, juru selamat dunia, juru selamat semua manusia. Dan dia datang bukan untuk mencari orang yang baik, bukan mencari orang yang suci, tapi dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, ya, supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, kembali kepada cerita di Lukas 2 ayat 7, di mana adik-adik kita tahu ya bahwa Yesus itu tidak lahir di tempat yang bagus dan indah. Yesus itu lahir bukan di rumah sakit seperti adik-adik yang masa sekarang ya. Mungkin Kak Dina, Kak Mama, Papa, Opung ya, kalian semua saat Mama melahirkan kalian ya, itu melahirkannya di rumah sakit. Di rumah sakit yang mana rumah sakit itu adalah rumah sakit yang bersih, ada AC-nya, wangi ya, terus nyaman dan sebagainya ya adik. Namun Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di kandang hewan. Mengapa ya demikian adik? Ya, disampaikan tadi karena tidak ada lagi penginapan yang mau menerima saat Maria sudah saatnya melahirkan atau bersalin. Jadi karena Maria sudah kesakitan, Bapak Yusuf ya, papanya Tuhan Yesus itu tidak tega ya, jadi dia menetapkan tempat yang pas atau tempat sementara untuk melahirkan, yaitu di kandang hewan. Justru Yesus tempat yang sangat sederhana ya, di kandang domba. Mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Sebab tidak ada tempat lagi untuk menginap. Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu berasal dari Nazaret, adik-adik. Dan pada waktu Ibu Maria hamil besar, ada pengumuman atau sensus penduduk dari Kaisar Agustus bahwa di mana semua orang harus kembali ke negeri asalnya. Keluarga Bapak Yusuf itu berasal dari Bethlehem. Oleh sebab itu, Bapak Yusuf harus kembali ke negeri asalnya. Dia lahir. Sesampai di Bethlehem, Bapak Yusuf tidak mendapatkan tempat menginap karena tempat penginapan sudah penuh. Satu-satunya tempat yang bisa ditinggali untuk sementara adalah kandang hewan, yaitu kandang domba ya adik-adik. Karena tidak ada lagi tempat menginap, maka Bapak Yusuf tidak tega ya melihat Ibu Maria yang sudah sangat kelelahan karena perjalanan jauh, dia mendarat keledai dan hamil besar. Maka Bapak Yusuf menerima tawaran untuk menginap sementara di kandang domba. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini Yesus hendak memberitahukan kepada kita umat pengikutnya bahwa untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu bukan dengan barang-barang yang bagus atau barang-barang yang mewah dan baru, tetapi
dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan ya adik-adik. Apa sih itu kesederhanaan, Kak? Kesederhanaan itu adalah kita menyambut Tuhan Yesus, menyambut kelahirannya cukup dengan senyum dan hati yang senang. Nah, adik-adik, kalau kita diminta untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang bersukacita, kita bawa ya hati yang bersukacita ini bukan hanya untuk hari ini saja, untuk hari Natal yang kita sebutkan hari kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita bawa senyum dan sukacita itu ya, dan damai sejahtera semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun, sehingga selalu sukacita di dalam Tuhan ya yang kita rasakan. Nah adik-adik, Kak Rina mau mengajak kalian bernyanyi karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan kita ya, juru selamat hidup kita, dengan pujian-pujian yang menaikkan dan meninggikan namanya. Kita akan nyanyikan Dari Pulau dan Benua. Yuk adik-adik kita sama-sama ya. Pujian tadi luar biasa ya adik-adik. Nah, kita menyambut Tuhan kita Yesus sebagai juru selamat hidup kita dan sebagai Tuhan kita, gembala kita yang baik, Bapa kita yang selalu mengerti kebutuhan kita ya, karena Dia Allah yang berkuasa untuk hidup kita dengan kesederhanaan dan dengan hati yang sukacita, hati yang gembira dan semangat. Damai sejahtera melingkupi kita semua adik-adik. Baik adik-adik, sampai di sini cerita dari sebagian dari firman Tuhan dari Kak Rina. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala
hai yang mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.